Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Tata Java. Jadi hari ini saya sedang berada di kawasan wisata Mande. Dan perahu ini akan membawa kita ke salah satu pulau yang paling sering dikunjungi di sini. Kita tentunya akan berkeliling pulau itu. Apa saja yang akan kita temui di sana? Ayo ikuti jalan-jalan saya di pulau paling ikonik di wisata Mande, Pulau Setan. Ini adalah sebuah desa yang bernama Nagari Mande. Di desa ini kita akan pergi ke sebuah dermaga. Dermaga ini dipenuhi oleh perahu bermesin. Di sini kita akan menyewa sebuah perahu untuk pergi ke pulau. Kapasitas perahu ini kurang lebih 12 orang. Penyewaannya dihitung untuk sewa satu perahu. Akan lebih murah biayanya jika perahunya penuh, karena biaya sewa akan ditanggung oleh banyak orang. Namun bagaimana jika kita hanya separuhnya atau kurang? Maka disinilah skill tawar-menawar Anda akan diuji. Hehehe. Setelah naik kapal, kita akan menyusuri sungai ini menuju ke laut lepas, dan butuh waktu lebih kurang 10 menit untuk mencapai pulau. Dan ini adalah Bang Ade, kapten kapal kita pada hari ini. Vegetasi di tepian sungai ini didominasi oleh tumbuhan yang seperti pohon sawit. Setelah bertanya ke Bang Ade, ternyata ini adalah pohon nipah. Pohon nipah yang tumbuh rapat di tepian sungai ini membuat saya berpikir, adakah buaya yang hidup di sini? Dan setelah bertanya kepada Bang Ade, ternyata di sini tidak ada buaya. Yang ada di sini hanyalah biawak. Oh, syukurlah. Sekarang kita sudah sampai di ujung sungai dan mulai memasuki lautan Teluk Mande. Di dalam teluk ini terdapat sebuah bangkai kapal perang peninggalan Belanda. Di sini juga terdapat terumbu karang yang indah dan berbagai macam binatang laut yang menarik. Pastinya ini adalah tempat yang tepat
bagi Anda yang suka olahraga diving. Lihatlah kilasan terumbu karang di dalam air itu. Saya jadi sangat tertarik untuk melihatnya lebih dekat. Tapi sayangnya peralatan dan kemampuan saya tidak mendukung. Jadinya kami hanya lewat saja sambil mengagumi dari atas perahu. Sayang sekali ya. Setelah menelusuri Teluk Mandeh menggunakan perahu, akhirnya kami sampai di pulau tujuan, Pulau Setan yang terkenal itu. Pulau ini terlihat sangat indah dan menawan, berbanding terbalik dengan namanya yang seram, Pulau Setan. Terkadang saya cukup heran dengan penamaan pulau yang menakutkan ini. Setibanya di pulau ini, kita akan disambut sebuah gerbang sederhana yang bertuliskan "Welcome to Pulau Setan". Ini menandakan kita sudah berada di Pulau Setan. Dan untuk semakin memperjelas status ini, di belakang gerbang ini juga ada pelang besar bertulisan Pulau Setan. Dan hal pertama yang harus dilakukan di pulau ini adalah membayar tiket masuk di pos yang ada di belakang gerbang tadi. Setelahnya, kita akan bebas bermain dan berkegiatan di pulau ini. Dari gerbang pulau, kita akan menuju pantai di kiri gerbang ini. Pasir di pantai ini terasa halus ketika diinjak. Di depan pantai ini ada pulau-pulau berbentuk bukit. Di balik pulau bukit itu adalah samudera luas. Di sini kita akan menemukan pelampung-pelampung yang ditata dengan rapi. Pelampung ini biasanya disewakan untuk anak-anak. Kita juga melihat adanya pondok-pondok di sini. Pondok ini juga disewakan. Pondok-pondok ini biasa digunakan untuk menaruh barang-barang atau untuk beristirahat sambil melihat laut yang tenang. Beginilah bagian dalam dari Pulau Setan. Di sini rasanya sangat adem dan teduh. Mungkin karena di bagian dalam pulau ini pohonnya banyak. Ditambah lagi, pohon-pohon di sini rindang dan lebat daunnya. Bagi yang lapar dan lupa membawa makanan, di dalam sini kita juga akan menemukan warung-warung makanan. Dan bagi Anda yang ingin membeli cenderamata, jangan khawatir. Di sini juga ada yang jual.
tinggal beli saja. Untuk toilet dan kamar mandi, lokasinya ada di ujung warung-warung tadi, di tempat paling belakang tentunya. Oh, ini adalah pantai bagian kanan dari Pulau Setan. Di sini ada sebagian perahu pengantar pengunjung yang berlabuh. Dan sepertinya perahu yang mengantar kami juga berlabuh di sini. Di pantai ini juga sama dengan pantai bagian kiri yang tadi kita kunjungi. Ada pelampung dan pondok yang disewakan. Namun sepertinya pada hari ini di pantai bagian kanan ini agak lebih ramai. Kemungkinan karena warna air utama seperti speedboat dan banana boat ada di sini. Di belakang warung-warung yang tadi kita kunjungi, ternyata ada sebuah jalan mendaki. Jalan ini akan membawa kita ke sebuah pantai tersembunyi di pulau ini. Masih ingat bapak yang sedang membersihkan perahunya dari kerang teritip tadi? Ya, bapak itulah yang memberitahu saya. Sebuah informasi berharga yang hanya bisa didapat dari ngobrol dengan orang sini. Mantap. Dan inilah dia pantainya. Bagi yang pernah nonton film Lion King, pasti familiar dengan batu ikonik dari film itu. Nah, di sini juga ada batu yang seperti itu. Namun di sini versi mininya. Jika kita teruskan berjalan ke depan, ada batu yang menjorok ke laut. Nah, harus hati-hati ini. Dan kita sampai. Allah.
Setelah sedikit menapaki turunan, kita pun sampai di pantai tersembunyi di Pulau Setan. Tempat ini sangat tenang, dan karena tak banyak orang di sini, suasananya menjadi sepi dan sunyi. Hanya ada suara angin dan deburan ombak. Kita sudah mengetahui bagian depan dari pulau ini, dan saatnya menjelajah bagian belakangnya. Dari pantai tersembunyi, kita akan melewati jalan berbatu yang di kirinya ada pohon bakau yang rapat. Dan jalan ini akan mengantarkan kita ke bagian belakang pulau ini. Dan beginilah suasana dari bagian belakang Pulau Setan. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas Pulau Seronjong di kejauhan. Pulau itu diapit oleh Labuan Sundai dan Pulau Cibadak di kiri dan kanannya. Di belakangnya adalah laut lepas. Berjalan di sini adalah suatu tantangan, mengingat batu-batu di sini sangat tidak beraturan, membuat kita harus awas dalam menapak jalan yang pas. Ditambah lagi karangnya yang tajam dan siap melukai kapan saja kalau kita tak berhati-hati. Di antara karang tajam dan batuan yang berserakan ini, kita akan menemukan beberapa siput laut yang hidup dan bertahan di sini. Tajamnya karang menjadi habitat alami hewan lunak ini. Yap, di tengah segala halangan dan rintangan, ada saja makhluk yang tak terduga yang mampu bertahan. Setelah melewati karang terjal dan dihempas deburan ombak, saya kembali menemukan kumpulan pohon bakau. Dan setelah melewati tempat ini, saya menemukan perahu yang sedang berlabuh. Di kejauhan terlihat pantai tempat awal kita mulai tadi. Saya yakin ini adalah pantai bagian kanan dari Pulau Setan, yang artinya kita sudah berhasil berkeliling Pulau Setan.
angin goncang. Kami pun kembali naik ke perahu. Sementara siang mulai beranjak ke sore. Angin yang tadi bertiup sepoi mulai bertambah kencang. Tujuan selanjutnya dari trip ini adalah Pulau Cibadak. Bang Ade mulai menaikkan jangkar dan mulai menghidupkan mesin perahu. Dari atas perahu, saya melihat lagi ke Pulau Setan. Berharap akan ada masa-masa untuk berkunjung kembali ke sini. Sampai jumpa lagi Pulau Setan. Pulau indah dengan nama yang seram. Di depan adalah Pulau Cibadak, dan lihatlah hamparan pantainya yang luas. Pulau ini dulunya banyak dikunjungi orang-orang setelah Pulau Setan. Namun karena berbagai musabab, pulau ini sekarang mulai lengang dan sepi pengunjung. Tapi jika Anda ingin menghabiskan waktu di pulau itu, tinggal sampaikan saja ke kapten kapal, maka kapal akan berlabuh. Namun karena berbagai hal yang melibatkan kelakuan bocah-bocah, kami jadinya tak bisa menghabiskan waktu di sana dan memilih untuk melihat saja dari kejauhan. Dalam ketergesaan untuk kembali, kami singgah sebentar di lokasi perairan dangkal di antara Pulau Cibadak dan Pulau Seronjong untuk melihat ikan. Setelah berenang sebentar untuk melihat ikan, perahu pun dikebut ke Pulau Seronjong. Di sini terdapat tangga besi menuju ke atas tebing. Tempat ini biasanya digunakan untuk ajang terjun bebas ke air. Di sini kami juga hanya lewat saja. Terjun bebas bukanlah keahlian saya. Dan sekarang kita kembali lagi ke pintu masuk Teluk Mandeh. Perahu ini akan segera berlabuh. Bang Ade akan beristirahat. Kami yang kelelahan berencana kembali ke penginapan. Dan ini adalah perjalanan yang sangat menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Saya Tata Java. Semoga kita bisa berjumpa lagi di jalan-jalan selanjutnya. Tunggu siku aja lah. Beko bola.